Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab muamalah. Namun sebelum pembahasan ini kita mulai, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik, dengan lancar, serta mendapatkan kemudahan di dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk bab muamalah ini adalah merupakan materi untuk SMK, SMA kelas 11 pada ganjil. Dan bab ini kita ambil dari standar kompetensi memahami hukum Islam tentang muamalah. Selanjutnya, agar pembahasan kita tidak jauh melenceng dari materi, maka kita perlu tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada bab muamalah ini setidaknya ada 4 tujuan, 4 komponen, yaitu yang pertama, diharapkan setelah mempelajari bab ini siswa mampu menjelaskan tentang pengertian muamalah. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam. Dan yang keempat, siswa mampu menerapkan transaksi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karena materi pada bab muamalah ini cukup banyak, cukup panjang, maka agar video ini tidak terlalu panjang, maka akan saya bagi menjadi 3 bagian video. Nanti untuk muamalah bagian yang pertama, saya akan sampaikan mengenai pengertian muamalah, kemudian asas transaksi ekonomi dalam Islam, saya akan ambil jual beli. Kemudian nanti pada video bagian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hutang pihutang dan juga sewa menyewa. Kemudian pada bagi video yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai syirkah, kemudian juga perbankan dan asuransi. Baiklah, untuk bagian yang pertama, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang hukum-hukum muamalah ataupun praktek muamalah dalam Islam, maka kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan muamalah itu sendiri. Muamalah adalah merupakan bagian daripada hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain, mengatur hubungan antara sesama manusia, baik seorang itu atas nama pribadi ataupun juga berbentuk badan hukum, seperti PT, firma, yayasan,
lembaga atau lain sebagainya, negara. Jadi dengan kata lain, bahwa muamalah ini adalah hukum yang mengatur antara hubungan sesama manusia. Kenapa hubungan sesama manusia itu perlu diatur? Kita harus sadari bahwa manusia itu di samping sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Di mana sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia harus selalu berinteraksi dengan orang lain. Harus selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Terutama di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tidak ada satupun manusia yang mampu dan bisa hidup sendiri tanpa peran serta orang lain. Dalam hidup ini kita bisa rasakan apa yang bisa kita lakukan yang di dalamnya tidak ada peran serta orang lain. Tidak ada. Apapun itu, sekecil apapun itu yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, semuanya pasti di dalamnya ada peran serta orang lain. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Umpamanya seperti kita makan. Walaupun kita makan sendiri, tanpa bantuan orang lain, harus kita sadari bahwa yang kita makan, peralatan untuk makan, itu tidak mungkin kita sediakan sendiri. Pasti makanannya harus kita beli atau minimal bahan-bahannya kita beli. Ya, walaupun itu masaknya sendiri. Kemudian peralatan-peralatan untuk masaknya itu pasti juga atas jasa orang lain. Kita mandi, pastinya memakai peralatan mandi, memakai sabun itu juga bukan bikinan kita sendiri, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa peran serta orang lain. Kalian semua bisa datang ke sekolah, itu pun pasti di dalamnya ada peran serta orang lain. Karena apa? Tidak mungkin berjalan kaki ataupun mungkin yang berjalan kaki datang ke sekolah pasti memakai baju yang itu adalah hasil karya daripada orang lain dan sebagainya. Nah, disinilah karena manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain, maka hubungannya harus diatur agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan, tidak saling merugikan, hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Harus ada aturan. Nah, aturan-aturan yang membahas masalah hubungan antara sama manusia ini, khususnya ada dalam pemenuhan kebutuhan hidup, maka Islam mengaturnya di dalam bab muamalah. Maka nanti pembahasan di dalam bab muamalah ini kita akan membahas masalah jual beli, ya, sewa menyewa, perserikatan atau sirkah, ya, baik di bidang pertanian, perdagangan, serta perbankan dan juga asuransi Islam. Inilah pembahasan kita pada bab muamalah ini. Kemudian sebelum kita mengambil contoh-contoh, ya, bab muamalah, kita membahas lebih lanjut, maka secara umum perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam secara umum. Entah apapun kegiatannya, maka transaksi ekonomi dalam Islam itu mempunyai asas-asas yang harus kita perhatikan dan harus kita penuhi. Di mana pada prinsipnya asas transaksi ekonomi dalam Islam itu adalah yang pertama. Yang pertama bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Di sini ada rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kesepakatan dalam suatu transaksi.
Ini adalah sesuai surat Al-Maidah ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Di sini kita garis bawahi, ya, hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, di sini artinya Islam mengajarkan kepada kita bahwa di dalam melakukan transaksi ekonomi, ya, kita harus memenuhi apa yang sudah menjadi akad, yang sudah menjadi kesepakatan di dalam melakukan suatu transaksi apapun. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menyimpang dari hukum syarak dan adab sopan santun. Ya. Dari hukum syariat, dari undang-undang Islam, dan juga dari adab sopan santun. Kemudian yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tidak boleh, ya, kita jual beli umpamanya ada satu paksaan, baik paksaan itu datang dari si penjual atau si pembeli, ya, harus sukarela. Kalau orang itu tidak mau jual, kita tidak bisa paksa untuk dibeli. Kalau orang itu tidak mau beli, kita juga tidak bisa paksa untuk membeli barang kita. Semuanya dilakukan dengan sukarela, ya. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di sini disebutkan, ya, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan, harus sukarela. Kemudian prinsip yang keempat, setiap transaksi harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan juga penyelewengan. Kalau kita dalam bertransaksi apapun yang kita lakukan diniati secara awal ikhlas, ingin mendapatkan ridha Allah, maka tentunya dalam prakteknya dia akan melakukannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan-aturan syariat, aturan-aturan agama, terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, seperti ada unsur-unsur penipuan, ada unsur-unsur kecurangan, penyelewengan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dilandasi niat baik dan juga ikhlas mencari ridha Allah, maka bisa saja dan sangat mungkin dalam transaksi itu karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar umpamanya, maka menghalalkan segala cara, di dalamnya ada kebohongan, ada kedustaan, kecurangan, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur
penipuan. Karena tentunya ini akan merugikan salah satu pihak. Kemudian prinsip yang kelima, ya, dalam transaksi ekonomi Islam itu tidak melakukan transaksi barang haram. Nah ini, ya, jual beli boleh halal, tetapi kalau yang dijual itu atau yang diperjualbelikan itu adalah barang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Contoh, jual beli narkoba, ya, jual beli minuman keras, atau mungkin bangke, ya, jual belikan seperti yang sering kita dengar marak di media-media massa, ada namanya ayam tiren, itu kan bang, itu haram, tidak diperbolehkan ya dalam hukum Islam. Ini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu asratun ajza'in tis'atun minha fi talabil halal. Ibadah itu terdiri 10 bagian. 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rezeki yang halal. Jadi yang halal saja, ya. Oke. Itulah prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam Islam. Kemudian bagaimana penerapannya, kita ambil contoh sekarang membahas masalah jual beli. Di transaksi ekonomi Islam yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang untuk memiliki barang tersebut selamanya. Tukar menukar barang untuk dipindahkan hak miliknya kepada orang lain untuk selamanya. Kalau hak milik itu tidak berpindah, namanya bukan jual beli, itu mungkin meminjam atau menyewa. Kalau jual beli, maka hak milik itu akan berpindah. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya jual beli itu akan dilakukan dengan barter, barang yang satu dengan barang yang lainnya, karena mungkin pada zaman dulu itu belum ada alat tukar seperti sekarang ini, yaitu dengan uang. Sekarang orang melaksanakan transaksi jual beli akan lebih mudah karena sudah ada alat tukar yang standar yang bisa untuk menilai harga setiap barang, yaitu dengan uang. Ya. Nah, jual beli ini hukumnya adalah halal, hukumnya adalah boleh, ya, seperti tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dalam bahasa Arab disebut al-bai', Allah menghalalkan ini. Yang haram adalah riba. Jual beli pun bisa mengandung unsur riba, tapi kalau sudah mengandung unsur riba, maka jual beli itu menjadi haram. Jadi riba itu bisa terjadi pada transaksi jual beli, juga bisa terjadi pada transaksi hutang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang, ya. Artinya kita tahu pengertiannya terlebih dahulu bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang untuk berpindah hak milik, dan kita sadari bahwa setiap hari, ya, setiap hari hampir kita tidak akan bisa terlepas dari proses transaksi jual beli. Sekecil apapun praktek itu, setiap hari kita hampir selalu melakukan transaksi jual beli. Ya, tapi jual beli yang kecil sampai dengan yang besar, ya. Nah, maka ini harus kita pahami agar transaksi jual beli yang kita lakukan ini tidak menyimpang dari aturan-aturan syar'i. Nah, di dalam melaksanakan jual beli ini ada rukun dan syarat-syaratnya. Nah,
Apa itu rukun? Rukun itu adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu kegiatan tersebut, termasuk kegiatan jual beli. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka jual beli pun tidak akan pernah terjadi. Nah, masing-masing rukun supaya itu sah pelaksanaan jual belinya, maka masing-masing rukun itu juga ada syaratnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Rukun jual beli ada berapa? Rukun jual beli itu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Ini mutlak harus ada. Tanpa ada penjual dan pembeli, tidak mungkin transaksi jual beli itu terjadi. Ya. Ada penjual, pembelinya nggak terjadi transaksi jual beli. Ada pembeli, penjualnya nggak akan terjadi transaksi jual beli. Jadi penjual dan pembeli itu adalah rukun yang pertama yang harus ada. Nah, agar si penjual dan si pembeli itu sah di dalam melaksanakan transaksi jual beli, maka ada syaratnya di sini. Ya, ada syarat. Apa syaratnya? Itu berakal. Ya. Berarti kalau dengan demikian orang yang stres, orang gila, ya tidak usah di pasar untuk beli, tidak sah jual belinya, karena tidak tahu nilai suatu barang. Kemudian yang kedua, balik, sudah dewasa. Ya. Kalau anak-anak kecil, maka tidak sah, karena anak-anak kecil juga tidak tahu, tidak paham dengan jual beli, tidak tahu nilai barang. Maka kalau anak-anak yang di bawah umur, yang belum balik, ya, yang belum paham, belum tahu nilai uang, belum tahu nilai barang, maka dalam melaksanakan jual beli itu harus didampingi oleh walidnya. Kalau tidak seperti itu, bisa terjadi kerugian di salah satu pihak. Ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah berhak menggunakan hartanya. Kalau tidak berhak menggunakan hartanya, tidak boleh. Berhak itu baik dia itu merupakan pemilik daripada harta tersebut yang diperjualbelikan, maka dia punya hak untuk menggunakan, ataupun orang yang diberikan kuasa oleh orang lain untuk menggunakan harta tersebut. Ya, sebagai contoh di sini adalah umpamanya ada calo, ya, calo penjual sepeda motor, calo penjual rumah, dia tidak berhak memiliki, tetapi dia diberikan kuasa, berhak untuk melaksanakan jual beli itu, karena sudah dijadikan sebagai wakil daripada yang punya. Kemudian atas kehendak sendiri, ya, tidak boleh jual beli si penjual atau si pembeli itu merasa dipaksa salah satunya. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Ada penjual, ada pembeli, harus ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya, walaupun ada penjual dan pembeli, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli itu. Mau beli apa? Atau mau menjual apa? Ya. Nah, barang yang diperjualbelikan pun juga ada syaratnya biar sah jual belinya. Apa? Haruslah pertama barang itu adalah barang yang halal. Dan dalam prinsip-prinsip transaksi ekonomi dalam tadi sudah disinggung. Kalau itu barang haram, ya, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Seperti minuman keras, seperti narkoba, seperti bangke gitu ya, dan lain sebagainya. Atau daging-daging dari binatang-binatang yang haram, ya, daging babi, daging anjing, ya, tidak sah, harus barang halal. Kemudian yang kedua, barang tersebut ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Untuk apa? Itu termasuk pemborosan. Dan pemboros itu adalah temannya atau saudaranya setan. Ya. Jadi ada
manfaatnya, dan manfaat itu memang dibutuhkan oleh si pembeli. Kemudian yang ketiga, dapat diserah terimakan. Kalau barang itu tidak bisa diserah terimakan juga tidak sah. Dalam hal ini ya dapat diserah terimakan umpamanya kita menjual ikan. Ikannya mana? Ikan yang masih di lautan. Nggak bisa. Walaupun ikan itu karena masih di lautan milik semua orang. Atau ya, itu sudah mutlak milik sendiri. Umpamanya kita punya burung. Burung itu habis menang kontes nih. Harganya melambung tinggi. Tawar umpamanya 25 juta. Nggak boleh, bawa pulang. Sehari berikutnya kemudian yang menawar kembali dipanggil. Kemarin Bapak menawar burung saya 25 juta. Saya kasih 10 juta saja. Yang kemarin menang? Iya, yang kemarin menang kontes. Oke, saya bayar. Mana burungnya? Burungnya lepas itu di atas pohon. Silahkan ditangkap sendiri. Nggak bisa. Ya, nggak boleh. Karena tidak bisa diserah terimakan. Oke. Kemudian barang itu ada di tempat atau sudah tersedia di tempat lain. Jelas barang itu ada. Tempat itu kelihatan atau ada di tempat lain yang bisa kita ambil. Yang penting jelas barang itu ada. Ya. Atau bisa diadakan. Kemudian yang berikutnya, barang tersebut milik si penjual atau berada di bawah kuasanya. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, walaupun itu bukan milik tetapi orang yang diberikan kekuasaan, maka barang itu boleh diperjualbelikan. Kemudian zat, bentuk, kadar, dan sifatnya diketahui kedua belah pihak. Jelas warnanya, jelas wujudnya, ya, kelihatan, jelas nilainya, kualitasnya, ukurannya, dan sebagainya. Jadi barang tersebut jelas segala sesuatunya. Karena tidak boleh kita menjual belikan barang yang belum jelas. Orang Jawa mengatakan tidak boleh kita membeli kucing yang ada di dalam karung. Karena apa? Kucing yang ada di dalam karung itu belum jelas. Kucingnya bersih apa tidak? Kucingnya warnanya hitamkah, putihkah, coklatkah, berontokkah? Ya. Kucingnya laki-laki atau perempuan? Bentuknya panjang atau pendek? Ya. Sehat apa tidak dan sebagainya? Kan tidak tahu. Maka nggak boleh karena belum jelas. Nah, ini biasanya terjadi mungkin pada perniagaan pada hasil pertanian yang belum dipanen umpamanya. Terus kalau seperti itu bagaimana halnya dengan transaksi jual beli pada saat sekarang yang merebak di masyarakat, yaitu jual beli secara online? Karena apa? Karena jual beli secara online itu si pembeli khususnya belum tahu wujudnya barang seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Maka kalau seperti itu gimana? Dalam hal ini apabila si penjual bisa menjelaskan, ya, mungkin secara virtual dalam gambar atau foto, kemudian dijelaskan zatnya, dijelaskan ukurannya, dijelaskan kualitasnya, ya, dijelaskan warnanya, dijelaskan bahannya, dan sebagainya. Dan ketika si pembeli itu setuju, ketika dikirim ternyata sifat-sifat barang tersebut yang dijelaskan sama, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Karena sudah dijelaskan di awal sebelum membeli,
sifat-sifat barang tersebut seperti itu dan memang ada nyatanya seperti itu, maka itu enggak masalah. Yang menjadi masalah itu apabila ternyata setelah dipesan barang itu dikirim dan ketika si pembeli menerimanya merasa bahwa barangnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan kemarin. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Tentunya akan ada pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah si pembeli. Selanjutnya yang ketiga, adanya alat tukar. Ada si penjual, ada si pembeli, ada barang yang dijual belikan, harus ada alat tukar. Kalau tidak ada alat tukar, maka tidak bisa transaksi jual beli itu terjadi. Alat tukar itu bisa berupa barang ataupun pada saat sekarang mungkin yang lebih umum adalah berupa uang. Itu adalah alat tukar yang umum digunakan di mana. Ya. Tapi apakah harus berupa uang? Tidak. Boleh berupa yang lain. Makanya kadang-kadang ada yang namanya tukar guling gitu ya, barang dengan barang. Boleh saja. Yang penting sudah kesepakatan. Nah, alat tukar di sini juga ada syaratnya. Apa? Yang pertama, harga jual harus jelas jumlahnya, bisa diukur. Ya, harga jualnya bisa diukur, nilainya bisa diukur, jelas jumlahnya. Sekian, sekian, sekian. Kemudian yang kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Kalau barang itu dapat diserah terimakan, maka alat tukar pun juga harus bisa diserah terimakan. Ada uang, ada barang, istilahnya seperti itu. Ya. Baik itu diserah terimakan secara langsung dalam bentuk cash uangnya, ya, ataupun mungkin dalam bentuk transfer dengan bukti transferannya, ataupun dalam bentuk cek yang bisa dicairkan di bank dan sebagainya. Yang penting bisa diserah terimakan. Kemudian yang berikutnya adalah apabila transaksi itu dilakukan dengan barter atau dalam istilah fikihnya disebut dengan al-muqayyadah, ya, tadi barang dengan barang, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Kalau tadi barang yang diperjualbelikan adalah juga harus barang yang halal, maka alat tukarnya pun sama, juga harus barang yang halal, sama-sama halal. Kemudian yang terakhir, ya, rukun jual beli adalah ijab qabul atau akad atau syarat, sama saja. Ya. Serah terima. Ijab itu adalah perkataan penyerahan dari si penjual. Sedangkan qabul itu adalah ucapan penerimaan dari si pembeli. Ya. Itu ijab qabul. Jadi ijab qabul itu bukan hanya terjadi dalam pernikahan. Dalam jual beli pun ada ijab qabul, ada serah terima, ada akad. Nah, dalam hal ini, ya, ijab qabul ini dengan syarat yaitu menyebutkan barang dan harga. Barangnya berapa, apa, harganya apa. Contoh, saya jual, ya, umpamanya celana ini dengan harga sekian, jelas barangnya, jelas harganya, ya. Atau kalau tidak disebutkan, ditunjuk barang ini, kan jelas itu barangnya, walaupun tidak disebutkan dengan barang itu apa, tapi ditunjuk atau dipegang, barang ini saya jual dengan harga sekian. Kemudian yang berikutnya, ijab qabul tidak terpisah dengan pernyataan yang lain. Jangan diselingi supaya nyambung. Artinya di sini selingi dalam waktu yang lama, akhirnya apa? Akan rancu. Antara ijab dan qabul ini menjadi terpisah. Jadi harus langsung. Kemudian ijab qabul harus sesuai, harus semakna. Kalau tidak semakna nggak bisa. Umpamanya
belum terjadi ya, ijab kabul itu belum sah. Saya jual celana ini dengan harga 100.000. Kalau si pembeli mengatakan, baik, saya berani, saya beli barang ini dengan harga 100.000, itu sudah semakna. Nah, kalau si penjualnya mengatakan saya jual barang ini dengan harga 100.000, kemudian si pembeli mengatakan oke, saya beli barang ini dengan harga 90.000, maka belum semakna, belum sah. Nah ini ya, ini harus diperhatikan ya, ijab kabul. Nah, dari rukun-rukun ada 4 tadi ya, rukun-rukun jual beli ada 4 ini yang harus dipenuhi beserta dengan syarat-syaratnya, barulah kemudian jual beli itu dinyatakan sah. Dinyatakan sah menurut syar'i, menurut syariat Islam. Oke. Selanjutnya di dalam pelaksanaan praktek jual beli ini ada yang disebut dengan khiyar. Ya. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak untuk memilih bagi si penjual dan juga si pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya. Tentunya karena ada sesuatu hal. Tidak boleh yang sudah terjadi kesepakatan kemudian dibatalkan tanpa ada alasan yang jelas. Jadi di sini boleh memilih, menentukan untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya, tetapi dengan ada suatu hal, alasan yang dibenarkan. Kenapa dalam Islam itu kemudian kok diperbolehkan adanya khiyar? Tentunya di sini agar tidak terjadi kerugian daripada salah satu pihak, tidak ada pihak yang dirugikan, maka ada khiyar, dibolehkan ya. Bahkan di sini ya, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ini rawahu Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man aqala akhahu bay'an aqala Allahu nasratahu yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang rela mencabut jual beli terhadap saudaranya, maka Allah pun akan mencabut kerugiannya di hari kiamat. Ini artinya apa? Artinya bahwa Islam begitu memberikan kesempatan agar tidak terjadi kerugian untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan ketika terjadi sesuatu, bahkan yang membatalkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan suatu keistimewaan nanti di akhirat, bahwa Allah akan mencabut kerugiannya di akhirat nanti ketika ada orang yang mau mengembalikan barang kepada si penjual dan sebaliknya pula. Nah, khiyar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis. Khiyar majelis adalah pilihan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih berada di dalam satu majelis, masih berada di dalam satu tempat. Maka ketika si penjual dan si pembeli masih berada dalam satu tempat, ini masih boleh memilih untuk terus atau batal. Maka hendaklah seorang penjual janganlah menjual barang tersebut kepada orang lain sebelum ada kejelasan dari pembeli yang pertama. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke sebuah toko, di situ kita lihat-lihat barang pakaian, kita cocok dengan satu baju, kemudian kita tanya harganya,
terjadi di situ tawar menawar. Karena belum terjadi kecocokan harga, mungkin si pembeli itu kemudian meminta waktu dulu sebentar. Ya udah sebentar Pak, saya mau lihat-lihat yang lain. Tapi lihat-lihat masih ada dalam satu toko itu. Maka ketika kita sedang melihat-lihat barang yang lain, baju yang tadi sudah ditawar dan belum terjadi kesepakatan itu oleh si penjual, jangan sampai diberikan atau dijual kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang lain, pembeli yang datang kembali dan berani membeli baju tersebut dengan harga yang lebih tinggi, harus dikomunikasikan dulu dengan kita sebagai pembeli yang pertama. Ini bagaimana? Jangan sampai kecewa. Karena tadi kan benar mau lihat-lihat dulu. Jangan sampai ketika sudah lihat nggak ada yang itu kembali ke situ mau dibeli bajunya ternyata sudah tidak ada. Itu akan kecewa. Kecuali ya kalau si pembeli itu sudah terpisah dari tempat, dia sudah lain toko, ya sudah lain toko, sudah nyarinya keluar dari toko itu, maka ketika ada si pembeli baru datang dan cocok harganya, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian ada hiar syarat, yaitu pilihan meneruskan atau membatalkan jual beli yang dijadikan sebagai syarat dalam jual beli. Biasanya syarat ini adalah waktu. Ini biasanya terjadi pada jual beli barang-barang yang besar, ya. Itu tawar menawarnya tidak sekali jadi itu, bisa berhari-hari. Seperti membeli kendaraan, membeli rumah biasanya gitu, membeli tanah, ya bangunan gitu. Setelah terjadi tawar menawar, kemudian minta ada waktu, ya sudah, nanti dulu saya tak rembuk dulu dengan keluarga. Ya udah, 3 hari harus memberikan, umpamanya batasannya itu adalah ya syarat 3 hari. 3 hari harus memberikan jawaban. Ketika 3 hari belum memberikan jawaban, ya maka setelah 3 hari baru si penjual itu boleh memutuskan untuk batal dan menjual kepada yang lain. Tapi ketika masih berada dalam waktu sebelum 3 hari itu, ketika ada yang datang lagi untuk membelinya, itu tidak boleh diberikan dulu kepada orang lain, harus nunggu konfirmasi dari pembeli yang pertama tadi. Oke, kemudian ada hiyar aibi. Aib itu artinya cacat. Apa hiyar aibi? Maksudnya adalah pilihan meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat pada barang yang dijual belikan. Nah, makanya dalam hal ini seorang penjual itu harus jujur. Jangan sampai menutupi barang yang jelek menjadi baik. Ya. Kalau memang barang itu ada kekurangan, tunjukkan kekurangan itu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Ketika barang itu jelek, kasih tahu, ini ada kekurangan seperti contoh. Ketika kita membeli celana umpamanya, celana itu bagus, tetapi ada sedikit bolong atau sobek di bawahnya, tunjukkan kepada si pembeli, mohon maaf ini sebetulnya harganya sekian, tapi mohon maaf ini ada cacatnya sedikit, ini sobek sedikit, maka di-korting sajalah harganya sekian, sehingga pembeli tidak akan kecewa. Jangan sampai kemudian ditutup-tutupi karena itu barang bagus supaya harganya mahal, padahal dia tahu bahwa itu ada cacatnya. Maka ketika kalau umpamanya keduanya tidak tahu itu ada cacatnya, ketika sudah dibeli sampai rumah ternyata diketahui kain itu sobek, ya celana itu bolong, maka si pembeli itu berhak untuk menentukan membatalkan atau meneruskan, dan si penjual pun harus menerima. Makanya saya kurang setuju kalau ada sebuah toko yang kemudian dalam notatnya disebutkan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ini khiyarnya di mana? Ya. Kalau ada cacatnya masa tidak boleh kembali? Dan ketika dikembalikan, haknya si pembeli, ya, untuk mengambil kembali uang tersebut atau mau dialihkan kepada barang lain. Kalau memang sepakat silakan, tapi hak si pembeli untuk meneruskan atau membatalkan.
Kemudian macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli adalah yang pertama jual beli yang sah. Nah, ini jual beli yang sah tersebut adalah yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan. Itu yang sah yang diharapkan oleh syariat Islam. Diharapkan transaksi jual beli yang kita lakukan pada keseharian inilah transaksi jual beli yang sah. Kemudian yang kedua, jual beli yang tidak sah. Tentunya yang tidak sah itu adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Ini bisa banyak sebab. Contoh adalah jual beli sesuatu yang termasuk najis dan sudah disinggung di depan, ya, karena itu termasuk barang haram, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jelas ini tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian juga jual beli air mani hewan ternak, ya, tidak diperbolehkan karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nganenga sabil fahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual mani hewan. Kemudian juga jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan nggak boleh. Kalau memang ada hewannya lagi hamil, lagi mengandung, ya kita beli induknya saja. Otomatis anak yang lagi dikandungnya ya terbawa, jangan ikuti hargai. Atau beli anaknya saya yang ada di dalam. Saya nggak beli induknya, beli anaknya aja. Tak beli, nanti kalau udah lahir tak bawa, nggak boleh karena belum tahu seperti apa isinya, ya. Ini sesuai dengan hadis Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ngan bangin hablatin. Rasulullah SAW telah melarang menjual anak hewan yang masih berada dalam perut induknya saja yang dibeli, jangan anaknya, ya. Kemudian jual beli yang mengandung kecurangan dan penipuan. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang seorang penjual tidak sadar kalau dirinya sudah melakukan penipuan atau kecurangan. Maaf, kecurangan itu contohnya dalam timbangan dikurangi, ya. Mungkin di dalam di bawah timbangan itu ada pemberat lain yang mengurangi timbangan tersebut, ya. Bisa jadi. Mungkin kecurangan itu kalau penjual, umpamanya penjual beras, ada beras bermacam-macam, kemudian dioplos, yang jelek dicampurkan sedikit, ya, pada yang baik agar menjadi harga barang yang beras yang bagus. Kemudian buah-buahan juga dicampur aduk, ataupun bensin dioplos, itu kan kecurangan. Kadang-kadang juga yang tidak terasa itu dalam ucapan seorang seorang penjual. Ketika ada orang datang menawar barang kita, umpamanya ada yang menawar barang kita dengan harga 10.000, tanpa kita sadari mungkin pernah, ya, ada penjual yang beralasan agar dia mau tinggi. Ketika menawar 10.000 dia beralasan tadi aja ada yang mau 11.000 tidak saya kasih, padahal belum ada yang menawar sampai setinggi itu. Atau mungkin kadang-kadang, maaf Bu, Pak, dari sananya juga belum dapat, padahal mungkin dari sana sudah dapat. Ini juga tidak disadari, itu unsur penipuan termasuknya. Hati-hati. Kemudian macam-macam jual beli yang ketiga adalah jual beli yang sah tetapi terlarang. Jadi ada yang jual yang sah, ada jual beli yang tidak sah, ada jual beli yang sah tetapi terlarang. Apa? Contohnya adalah terlarang karena apa? Yang pertama, merugikan penjual dan pembeli dan orang lain. Sah, tapi merugikan, ya. Tidak diperbolehkan. Contohnya merugikan si penjual, ya, tadi ucapan-ucapan yang tidak terasa itu kan sah, tapi terlarang, ya. Dengan ucapan
tadi ada yang menawar umpamanya gitu ya, padahal belum ada. Kemudian juga mempersulit peredaran barang, sengaja barang itu kita hentikan umpamanya, sengaja barang itu kita timbun, itu kan mempersulit peredaran barang, tidak diperbolehkan, apalagi barang itu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian merugikan kepentingan umum, kita banting harga umpamanya, ya ada barang kita tembak dengan barang lain supaya harga itu menjadi jatuh, akhirnya pedagang-pedagang lain menjadi rugi. Itu persaingan yang tidak sehat, itu tidak diperbolehkan, sah tetapi terlarang karena merugikan banyak orang ya. Itu seperti apa tadi ya, ditimbun ini kan, la yahtakiru illa khatiun, tidak tidak akan menimbun barang kecuali orang yang salah atau yang durhaka. Kemudian jual beli najshi, yaitu menawar sesuatu barang dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar mau membelinya barang tersebut dengan tawaran yang tinggi. Nah, padahal yang menawar itu adalah teman sendiri. Mohon maaf, ini politik dagang biasa seperti itu. Orang bekerja sama. Ketika ada orang yang sedang menawar barang tersebut dengan harga sekian, agar orang tersebut mau menaikkan harga belinya, kemudian datanglah orang lain, dia langsung nyerobot, saya berani lebih tinggi dari dia, saya berani sekian, padahal dia yang nyerobot itu adalah temannya si penjual, hanya karena supaya si pembeli itu mau menaikkan tawarannya. Ini jelas tidak diperbolehkan, ini namanya jual beli najshi. Sesuai dengan hadis Rasulullah, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anin najshi. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara najshi. Kemudian yang kelima adalah jual beli yang kita kenal dengan monopoli, yaitu menimbun barang agar orang lain tidak membeli walaupun barang telah melampaui harga pasaran. Sehingga biasanya barang itu ditimbun supaya barang itu kemudian di pasaran tidak ada, harganya naik. Nanti begitu harganya naik, dan baru semaksimal mungkin, sebelum naik semaksimal mungkin dia itu timbun terus, sehingga begitu lambung harganya baru dia jual, dan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ini juga tidak diperbolehkan, sah tetapi terlarang ya, karena ini juga merugikan kepentingan umum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah jual beli, dan nanti pada video yang kedua saya akan menyampaikan tentang riba, utang piutang, dan sewa menyewa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.